Tujuan pustaka sudah, kerangka berpikir atau konsep ini tadi sudah, pertanyaan penelitian dan hipotesis juga sudah kan, jadi ini sudah selesai 3 ini. Nah, yang belum kita bahas hasil penelitian yang relevan. Ya. Jadi tadi sekaligus kerangka berpikir tadi hanya menggambarkan hipotesis yang Anda buat dalam bentuk bagan, itu aja. Nah, sebenarnya bagan itu tidak selalu berupa gambar. Bisa juga berupa rumus matematika. Contoh, motivasi mempengaruhi hasil belajar. Itu kan dapat digambarkan dalam bentuk bagan. Bulatan pertama motivasi belajar, bulatan kedua hasil belajar, kasih panah, kan begitu. Tapi bisa juga menggambarkan pakai rumus matematika, misalnya motivasi itu M, kemudian hasil belajar itu H. Anda bisa buat H sama dengan FM. H itu hasil belajar, F itu fungsi, M itu motivasi belajar. Boleh. Jadi Anda nggak usah pakai gambar, tapi pakai rumus. H sama dengan FM. F itu menggambarkan fungsi. Dalam rumus matematika kan banyak rumus yang pakai F fungsi. Di bidang ekonomi banyak juga dipakai. Ya. Nah, bagaimana kalau tidak hanya variabelnya lebih dari satu, independennya, tidak hanya motivasi. Misalnya IQ. Misalnya menjadi H sama dengan F dalam kurung M, IQ. Ya, kurung tutup. Sama. Itu lebih ringkas dalam bentuk ini. Cuma tadi saya katakan, karena ini nggak banyak dikenal oleh orang-orang Unindra, jangan pakai yang matematika itu. Unindra lebih mengenal yang modelnya bagan, ya sudah, Anda pakai bagan. Tapi artinya model kerangka berpikir itu banyak sekali cara menyampaikannya. Tidak hanya pakai kalimat, Prof, kalau pakai kalimat tapi hubungan-hubungan gitu, poin-poin gitu, bisa boleh pakai bagan. Ya, jadi begini. Setelah digambarkan, Anda jelaskan dalam bentuk kalimat, gitu loh. Ya. Iya, Prof. Seperti rumus yang matematika tadi, ya. M sama dengan F dalam kurung H sama dengan F dalam kurung M, IQ, kurung tutup. Jangan berhenti di situ, Anda jelaskan. Ada 2 cara menjelaskan. Yang pertama, keterangan dulu. Yang pertama adalah arti dari singkatan tadi. Ya. M itu apa, F itu apa, lalu H itu apa, itu Anda jelaskan, lalu baru menjelaskan hubungannya tadi. Oke. Nah, kelemahan di tesis setelah digambarkan gitu nggak ada penjelasannya. Nah, itu kelemahannya. Jadi tolong sekarang diperbaiki. Jadi setelah bikin kerangka berpikir tetap ada penjelasan di bawah. Terima kasih, Prof. Ya. Nah, karena dosen-dosen penguji Anda lebih familiar pakai bagan, ya sudah Anda pakai bagan aja. Kalau pakai yang lain nanti malah bingung. Walaupun sebenarnya tidak. Bahkan bukan satu-satunya cara menjelaskan kerangka konsep atau kerangka pikir. Ada lagi? Nah, sekarang hasil penelitian yang relevan. Ini posisinya setelah tinjauan pustaka, Anda menambahkan hasil penelitian yang relevan. Nah, hasil penelitian yang relevan itu cara menulisnya begini. Nah, ini sebenarnya yang benar itu Anda tidak sekedar mengutip penelitian apa, penelitian si A judulnya ini, bukan, tetapi Anda merangkum hasil penelitian tadi. Ya, tidak hanya sekedar menunjukkan judul dan pengarangnya, tapi merangkum. Maka judul istilah yang saya sebut adalah merangkum hasil penelitian yang relevan. Bagaimana merangkumnya? Dari mana diperoleh?
Pertama, yang disebut relevan itu yang mana? Yaitu relevan dengan variabel yang Anda teliti. Anda mungkin meneliti 3 variabel. Hanya relevan dengan variabel pertama, boleh. Itu relevan. Hanya A saja. Atau hanya B saja. Atau hanya C saja. Itu juga relevan, boleh Anda ambil. Atau juga penelitiannya tentang A dan B. Atau B dengan C. Atau A, B, dan C sekaligus boleh. Jadi relevan itu bisa relevan dengan salah satu variabel atau beberapa variabel yang Anda teliti. Itu yang dimaksud relevan. Dari mana diperoleh? Dari jurnal, laporan penelitian, tesis, dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menambah, memperkuat informasi Anda untuk mengungkap tadi presisi dan teori yang Anda tulis. Ya. Karena hasil-hasil di sini variabel tadi sudah diteliti, sudah ditunjukkan dalam uji empirik atau uji penelitian yang di lapangan. Nah, ini harus diurutkan juga waktu bicara hasil penelitian yang relevan tadi, sesuai dengan variabel yang diteliti tadi. Nah, semakin kuat hasil penelitian Anda didukung oleh yang relevan ini akan semakin baik. Tetapi harus ditunjukkan yang terakhir, yaitu Anda menunjukkan penelitian tentang apa, di mana relevansinya, bagian mana yang mendukung penelitian Anda. Ini yang harus diomongkan. Kelemahannya yang banyak terjadi hanya yang pertama, penelitian tentang apa. Tapi tidak dibacakan relevansinya dengan penelitian Anda. Lalu juga bagaimana mendukung penelitian Anda. Contoh, ada penelitian A, dia meneliti ABCD, ABC seperti saya, yang akan Anda teliti ABC. Tapi beda, kalau di penelitian dia yang disebut hasil belajar itu ada ini, motivasi laboratorium itu ini, punya saya yang ini berarti ada relevan dengan Anda menunjukkan bedanya. Contoh relevan yang kedua, penelitian yang saya kutip tentang A, B, dan C. Dan A, B, dan C ini dia meneliti tentang A. Penelitian kita A, B, dan C. Dan ternyata waktu mendefinisikan konstruk, A-nya ini bagus sekali dia. Lalu Anda pakai. Jadi Anda bisa mengatakan penelitian ini relevan karena definisi konstruk yang disusun oleh peneliti saya pakai dalam penelitian ini. Atau pengembangan variabel yang saya pakai untuk pijakan definisi konstruk itu mengambil dari penelitian si A. Boleh. Atau mengadopsi. Mengadopsi itu mengambil tapi kemudian ada perbaikan, ada revisi, ada perubahan. Itu namanya mengadopsi. Boleh. Jadi Anda harus jelaskan relevansinya di mana. Relevansi yang lain misalnya relevan dengan populasinya. Jadi Anda meneliti populasinya sama-sama anak SMA, kemudian sama-sama penelitian tentang matematika bangun dan ruang, ya kan? Maka artinya sama. Ini relevansinya jadi punya kesamaan populasi, boleh. Jadi yang penting jangan hanya mengutip hasil penelitian itu, tapi Anda harus jelaskan relevansinya yang mana pada bagian untuk mendukung penelitian Anda yang di bagian apa. Mungkin di bagian indikatornya, di bagian definisi operasionalnya, pada bagian definisi konstruknya. Oke? Nih. Nah, tadi kan Anda diakhiri dengan hipotesis kan? Nah, hipotesis itu ada banyak. Ada apakah, bisa diawali dengan mengapakah, atau bagaimanakah. Penelitian-penelitian yang sifatnya menguji hipotesis, yang nanti pakai statistik, biasanya pakai apakah? Apakah ada korelasi antara dan B itu. Tapi penelitian kualitatif yang mencari
mengapa ya kok A dan B itu bisa kok bisa mempengaruhi B, maka diawali dengan mengapakah. Atau bagaimana pengaruhnya, apakah pengaruhnya langsung atau tidak langsung, ini bagaimanakah. Jadi banyak cara untuk menyusun pertanyaan hipotesis dalam bentuk pertanyaan penelitian. Ada yang dimulai dari apakah, mengapakah, dan bagaimanakah. Nah, kelemahan kita hanya sering fokus hanya pertama ini. Apakah ada perbedaan? Tapi kalau ada, apakah ada pengaruh, apakah ada korelasi? Tapi tidak pernah menjawab mengapa terjadi pengaruh, mengapa terjadi korelasi. Nah, penelitian yang lengkap, yang bagus ya, mencari mengapanya dan bagaimana. Walaupun yang pertama ini berdasarkan hasil, nanti diuji berdasarkan hasil data yang bersifat kuantitatif, kalau yang 2 dan ketiga, datanya yang kualitatif. Memang risikonya tambah 2 pertanyaan itu menambah lagi instrumen kualitatif untuk mengumpulkan data yang kualitatif. Tapi menjadi lengkap penelitian Anda. Menjadi lebih mendalam.